Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Erick Thohir tinggalkan PSSI. Ya, meskipun kita tahu ini bakalan terjadi, sebab nggak mungkin Erick Thohir selamanya di PSSI selama masih ada yang namanya KLB. Apalagi Erick Thohir ini tahu ya, musuhnya sangat banyak. Hal ini diungkapkan Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Ya, PSSI harus siap juga saya tinggalkan. Kapan waktunya? Karena ya kita tidak tahu, umurnya kita tahu. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin kan banyak yang nggak suka. Jadi ya saya sebagai ketua benar-benar ya merapikan, mempersiapkan ya. Selama saya diberi kesempatan memimpin kita jaga, tetapi pada waktunya paling nggak fondasinya udah ada. Tinggal ya terserah. Para pemimpinnya mau nggak merapukan tadi ya transformasi perbaikan yang terus menerus gitu. Betul, memang Erick Thohir ini ada masanya di PSSI. Jika terpilih lagi ya Eto mungkin akan tetap jadi ketum PSSI sampai 2032. Tapi kan kita juga harus tahu nih, barisan sakit hati yang maunya ngenyangin perut sendiri tapi sepak bola mah dibiarin berantakan, pasti nggak akan tinggal diam dong. Apalagi mereka tahu selama Erick Thohir jadi ketum PSSI, dapur mereka kering kerontang akibat dibersihin sama Erick Thohir. Cuma memang ada satu kata-kata Erick Thohir yang bikin kami ini deg-degan, yakni saat Eto bilang umur nggak ada yang tahu. Moga aja ini bukan pertanda ya. Yang jelas jika Erick Thohir keluar dari PSSI, ini barisan sakit hati pasti bakalan 7 hari 7 malam pesta nih. Sementara kita rakyat Indonesia akan menangis dan meratapi kehancuran sepak bola yang pasti akan menimpa Indonesia. Kita sama-sama harus sadar akan sangat sulit mencari ketum yang seperti Erick Thohir, karena ini faktanya ya, di dunia ini nama besar dan pengaruh itu sangatlah penting. Indonesia bisa dipandang dunia, bahkan sepak bola di Indonesia diakui dunia, salah satunya atas pengaruh dan kekuasaan Erick Thohir. 3 sosok terpenting buat kami yang menjadikan sepak bola Indonesia seperti sekarang ini adalah Erick Thohir, Jokowi, dan Sintayong. Apa jadinya sepak bola Indonesia jika 3 orang ini tak lagi mengurusi sepak bola Indonesia? Ya, semoga saja ada keajaiban ya, sehingga orang-orang ini, orang-orang yang memang ingin memajukan sepak bola Indonesia, tetap berkecimpung di sepak bola Indonesia dan tak diganti-ganti. Kami nggak bisa membayangkan bagaimana sepak bola Indonesia jadinya ketika harus kembali ke zaman dimana Indonesia malah direndahkan di ASEAN. Di ASEAN pun direndahkan lo ya, dan jadi bulan-bulanan tim lain. Jadi buat kami nih ya, dan ini pengingat buat kalian semua, siapapun nanti ya di KLB yang mencalonkan diri jadi ketum PSSI dan berkata seperti ini nih, saya akan bawa sepak bola Indonesia lebih maju. Kami bisa pastikan jika yang ngomong itu bukan Erick Thohir, itu adalah bullshit alias bohong. Sebab di sepak bola itu butuh yang namanya koneksi dan nama besar, dan cuma Erick Thohir yang punya itu. Ya semoga saja ya 2027 nanti Erick Thohir kembali terpilih sebagai ketum PSSI. Oke, lanjut. Ini yang lagi rame nih, soal seorang host alias presenter acara bernama Doni The Kaiser. Ini bikin emosi netizen King Indo. Gara-garanya dia ini ngomong timnas Indonesia itu Garuda Bule. Ya, pasti. Jelas. Dan itu dia yang terbaik menurut saya di belakang. ya, artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda Bule ya. Yang terakhir aja kan 9
Ada 9 pemain naturalisasi dan 2 pemain yang bukan naturalisasi. Artinya dengan tambahan 2 pemain. Dan bedanya maksudnya ini Garudanya Garuda bule gitu ya. Lebih herder gitu ya. Artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya. Garuda bule ya. Garuda bule ya. Garuda bule ya. Binder Singh yang ada di situ sampai emosi dengar kata-kata seperti itu. Orang ini seolah mengejek timnas Indonesia yang sekarang ini tuh bukan orang Indonesia. Ya meskipun kami tahu dia mungkin cuma bercanda, tapi buat kami dan netizen, apalagi Ultras Garuda, nggak ada yang boleh bercandain timnas Indonesia. Lu nyenggol timnas, lu berhadapan dengan supporter timnas. Donny De Kaiser sendiri saat ini mengunci semua akun Instagramnya ya. Mungkin dia juga tahu lah bakalan diserang oleh King Indo, netizen King Indo ya. Kami dan para Ultras Garuda tuh heran ya, kenapa orang-orang yang sekolahnya justru tinggi dan juga di bidang pebisnis kok otaknya pada kopong ya. Kenapa nggak disaring dulu gitu loh kalau ngomong. Ya kan kami udah pernah bilang, ini tuh bukan kebetulan, tapi udah terstruktur, udah terorganisir. Minggu ini si Anu yang ngomong ke publik, minggu depan si Anu lagi yang ngomong ke publik, minggu yang lainnya si Anu lagi. Ya begitu terus seterusnya, sebab komplotan orang-orang ini tuh orang-orang kuat, di backing orang-orang kuat. Bahkan di belakangnya ada orang yang sangat kuat, yakni salah satu sosok petinggi bangsa ini. Ini mungkin ya yang ada dalam pikirannya Bung Binder waktu itu ya. Gila, di sini gua dikeroyok nih sama musuh-musuhnya timnas Indonesia. Ada Anton Sanjoyo dan juga si Donny Kaiser nih. Nah, ini IG-nya ya. Kalau mau nyerang silahkan ya, tapi udah digembok kayaknya. Berani berbuat, nggak berani bertanggung jawab. Oke, ini ada berita yang baru kami dapat nih. FIFA jatuhkan sanksi pada Bahrain atas kejadian saat melawan Jepang, yakni adanya laser dan juga penghinaan lagu kebangsaan Jepang, dan juga ada indikasi penghinaan ataupun pelecehan terhadap supporter timnas Indonesia dengan menaikkan harga tiket dan mengurangi jumlah tiket untuk supporter timnas Indonesia. Dikutip dari harian Bahrain Al Watan News, FIFA mengecam AFC yang tak segera melaporkan kejadian ini ke FIFA, padahal ini adalah wilayahnya AFC. Menurut FIFA, AFC seharusnya segera melaporkan hal ini dan segera menjatuhkan hukuman pada Bahrain. Atas kesalahan AFC ini, FIFA mendenda AFC dengan denda 100 juta rupiah. Bahrain sendiri didenda 91 juta rupiah akibat laser dan 91 juta rupiah atas penghinaan lagu kebangsaan Jepang, dan tentunya denda 50 juta rupiah atas pengurangan jumlah tiket untuk supporter timnas Indonesia, yang harusnya tiket untuk supporter timnas Indonesia itu adalah 25% dari kapasitas stadion. Jadi kalau kapasitas stadionnya 24.000, harusnya jatah untuk supporter timnas Indonesia itu adalah 6.000 tiket. Menurut pihak FIFA, jika hal ini terulang lagi, maka FIFA akan jatuhkan sanksi yang lebih besar pada Bahrain, bisa sampai pengurangan poin, dan bahkan yang lebih parah adalah banned. Nah lo, apa yang kami bilang kan, jangan macem-macem sama Erick Thohir. Bahrain boleh jadi anak emas AFC, tapi AFC tetap aja di bawahnya FIFA. FIFA yang lebih berkuasa. Sementara Erick Thohir adalah tangan kanan presiden FIFA. Jepang aja sampai minta bantuan sama Erick Thohir tuh. Coba kalau Jepang ini nggak minta bantuan Erick Thohir buat laporan, melenggang aja tuh Bahrain gak tanpa hukuman. Bener nggak? Nah sekarang bayangkan jika Indonesia nggak punya yang namanya Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Udah habis tuh dicurangin sana sini Indonesia. Gimana kalau Erick Thohir udah nggak ada di PSSI ya? Aduh, nggak bisa bayangin saya kehancuran Indonesia. Lanjut ya, ini kemarin ada yang minta kami, Bang itu Sergio Van Dijk ngapain lagi di Bandung nih? Apakah dia ini nawarin pemain ke Persib atau gimana? Kalau itu kami nggak tahu ya. Coba kabarnya sih akan ada meet and greet nih di Bandung dengan si Sergio Van Dijk alias VD ya.
Dan mungkin cuma main-main aja sih. Sebab kalau kita lihat dari situs agennya Sergio Van Dijk, yakni Terveden, ini kan cuma ada satu nih pemain asal Indonesia di bawah naungan Terveden, yakni Reza Irvana yang saat ini main di Liga 2 bersama Persibo Bojonegoro. Tapi kalau kami pribadi ditanya ya, apakah SVD ini ke Indonesia lagi nyari pemain buat dimasukin ke agennya, atau dia ini lagi nawarin pemain ke Persib, itu kami nggak tahu ya. Sebab kalau kami lihat nih ya, di agennya dia sendiri, bukan Terveden. Jadi si SPD ini tuh punya agen sendiri namanya SGM ya. Itu ada beberapa nama yang masih menganggur nih sampai saat ini nih. Ada Javier Espinosa asal Spanyol, Faik Bolkiah nih asal Brunei Darussalam, dan Mehdi Syarifi asal Iran, yang kebetulan tiga-tiganya berposisi menyerang. Ada gelandang, ada striker juga. Tapi kita kan nggak tahu apakah dia ini nawarin pemain ke pihak Persib atau cuma memang bermain aja nih ke Bandung. Jadi kalau soal Sergio Van Dijk yang ke Bandung, apakah cuma meet and greet ataupun temu kangen ya, kami pun nggak tahu apakah dia nantinya menawarkan pemain ke Persib. Ya kita tunggu aja apakah akan ada pemain baru di Persib yang dibawa oleh Sergio Van Dijk, atau memang justru pihak Persib meminta Sergio Van Dijk ini buat nyariin pemain. Ya kita nggak tahu, lihat aja ke depannya. Di sisi lain, masih ingat kalian kan dengan kelompok orang yang menggugat hari lahir Persib dari 1933 ke 1919 ya. Kan waktu itu kan masih ingat dong, ada 8 orang dari kelompok Persatuan Sepak Bola alias PS, itu yang diwakili oleh Fatur Rahman, ada juga Sutendi, Taufik Hidayat, Sahrul Aziz, Hendrik, Alexander Sout, dan Rusli Sidang. 8 orang ini kan menggugat PT PBB nih ke Pengadilan Negeri Bandung nih karena dianggap PT PBB ini melanggar regulasi Liga Indonesia ya, dengan merubah hari lahir atau tahun lahir Persib ya dari 1933 ke 1919. Tapi tiba-tiba 8 orang ini katanya justru mencabut gugatannya tersebut di pengadilan. Lalu, nah usut punya usut, kabarnya pihak Persib atau PT PBB sudah menjalin kesepakatan dengan 8 orang ini ya. Tetap aja ujung-ujungnya udah cuy, ujung-ujungnya duit, meren diberi duit berarti pihak Persib kali ya. Lalu apa sih yang dilaporkan oleh 8 orang ini? Katanya sih Statuta PSSI 2019 pasal 17. Nah sekarang kita baca aja sih Statuta PSSI 2019 pasal 17, itu ada di poin G. Itu yang dilaporkan oleh 8 orang ini ya. Sebagai penghargaan kepada 7 klub pendiri PSSI, yakni PSM Jogja, Persis Solo, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Madiun, dan PPSM Magelang, maka ketujuh klub tersebut wajib melindungi seluruh aset sepak bola mereka, termasuk nama, logo, domisili, dan warisan sepak bola lainnya di setiap waktu, dan tidak boleh melakukan perubahan, pengurangan, dan penambahan hal-hal tersebut dengan alasan apapun di kemudian hari. Nah itu tulisannya ya. Nah sekarang kita selidiki, emang ada nggak sih hal-hal yang dilanggar oleh PT PBB? Nama nggak dirubah, tetap sama Persib. Logo pun tetap sama, nggak dirubah juga. Domisili tetap di Bandung. Warisan sepak bola lainnya itu kan trofi, piala, sertifikat, dan lain-lain, nggak mungkin dong dijual. Jadi memang nggak ada ya hal-hal yang dilanggar oleh PT PBB dalam, katanya sih melanggar regulasi. Kalau cuma merubah dari 193 ke 199, itu kan cuma angkanya yang dirubah, sedangkan logonya kan nggak dirubah. Sebenarnya kalau PT PBB ini mau terus mengurusi hal ini ya, ataupun mau terus mensengketakan hal ini atau melanjutkan ke pengadilan, mungkin bisa menang si PT PBB. Kenapa demikian? Karena PSSI aja menyetujui kok Persib merubah angka dari 193 ke 199. Buktinya Persib masih bisa ikut liga musim ini. Kalau misalnya PT PBB ini nggak disetujui oleh PSSI dalam perubahan tanggal atau tahun lahir, Persib udah nggak boleh ikut liga. Atau buktinya Persib masih boleh ikut liga. Tapi ya entahlah apa kali maunya mereka. Lanjut ini dari Persebaya nih. Persebaya kabarnya udah melupakan yang namanya Dery Lakman nih. Prosesnya sekarang sih udah masuk ke CAS atau Tascas FIFA ya. Tengah tunggu hasilnya aja nih, siapa yang salah, apakah pihak Persebaya atau pihak Dery Lakman. Nah untuk melengkapi slot pemain asingnya, Paul Munster sendiri sudah menentukan nih akan mengambil Anderson Sales di paruh musim kedua nanti. Alasan PM mendatangkan Anderson Sales selain memang PM ini udah hafal dengan Sales,
Tapi lantaran juga Anderson Sales itu saat ini tanpa klub alias gratis. Meskipun usianya udah 36 tahun, tapi PM yakin Sales ini masih mampu nih menjadi atau mengawal lini belakang Persebaya berduet dengan Slavko Damjanovic. Sebab menurut Paul Munster, tumpulnya lini depan Persebaya lantaran para pemain yang harusnya fokus buat nyerang malah sibuk bantuin pertahanan seperti Rashid, Rivera, Bruno malah sibuk bantuin pertahanan, sementara giliran nyerang mereka udah kecapean. Iya juga sih kalau kami perhatikan. Ini misalnya nih Rivera, Rashid justru lebih banyak bantuin bertahan, giliran nyerang udah kecapean duluan. Gitu juga dengan Bruno dan Malik Rizaldi ini di sisi sayap, malah banyakan turun ngebantuin back sayap. Giliran nyerang udah ngos-ngosan duluan. Jadi mungkin benar juga ya, kalau di belakangnya aman, di depan pun pasti nyaman. Masuk akmal sini si PM.